Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang semuanya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia ya. Semoga kita selalu sehat, semangat dan bahagia. Saudara semuanya, banyak manusia kadang bingung dengan dirinya ya. Dia hampa hidupnya, tidak tahu apa yang dilakukan. Bahkan mungkin banyak stres atau hampa ya. Nah itu kenapa? Salah satunya dia tidak mengenal dirinya, tidak memahami dirinya sendiri, sehingga hidupnya tidak tahu arah dan bingung gitu. Nah bagaimana supaya hidup ini kita tidak bingung ya, tidak hampa, bahkan bermakna? Salah satunya kita harus mengenal diri sendiri, nah, gitu ya. Karena dalam sebuah pepatah Arab mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi sebelum mengenal Tuhannya, dia harus mengenal dirinya sendiri. Pada kesempatan ini, dari Kota ingin menawarkan konsep mengenal diri, ya, supaya kita tidak bingung dalam hidup ini. Yang pertama, supaya kita tidak bingung dengan diri sendiri, yang pertama adalah supaya mengenal diri. Hakikat hidup kita seolah sendiri. Nah, jadi sekali lagi, untuk mengenal diri kita sendiri, memahami hakikat hidup kita seolah sendiri. Artinya apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, orang lain tidak tahu. Betul tidak? Nah, kita tidak tahu isi hati orang terdekat kita. Bahkan pasangan kita pun tidak tahu. Ya, masing-masing tidak ada yang tahu. Hanya Allah atau Tuhan yang tahu. Nah, itu ya. Jadi orang tidak tahu apa isi hati kita. Nah, ini harus melahirkan bahwa kita itu harus berharap pada Allah, pada Tuhan. Ya, karena berharap pada makhluk banyak kecewanya. Berharap pada makhluk pun berharap pada orang lain. Nah itu ya. Jadi hakikat hidup kita sendiri harus melahirkan kita hanya berharap pada Allah atau Tuhan. Yang kedua, tapi kita tidak sendiri. Nah, tapi kita tidak sendiri. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa banyak masalah ya dalam hidup ini, kadang kita tadi ya bingung dan sebagainya. Sadari orang lain pun sama seperti kita ya, banyak masalah, ada kesedihan. Nah ini harus melahirkan kita jangan merasa sendiri ya, orang lain pun sama ya, banyak masalah dan bingung misalnya. Artinya kita harus bernilai amal soleh apa yang kita lakukan ya. Jadi sama orang lain, misalnya orang lain bingung, kita bingung, orang lain banyak masalah, kita banyak masalah, tapi jadikan semua itu nilai amal soleh. Nah, bukan sesuatu yang hampa ya, bernilai kebaikan ya. Jadi sama-sama bingung, sama-sama banyak masalah, tapi di sanalah bernilai amal soleh. Jangan stres, jangan putus asa. Nah, kita harus bangkit. Nah gitu ya, harus bangkit ketika kita punya masalah. Di sanalah ladang amal soleh manusia. Kualitas manusia itu akan dinilai ketika dia bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, hakikat hidup kita sendiri, tapi kita tidak sendiri. Maka yang ketiga, maka kita jangan menyendiri. Nah, maka kita jangan menyendiri. Banyak orang yang kita banyak masalah, dia pengennya sendiri di rumah, di kamar, sehingga tambah stres, tambah bingung. Nah, jangan sendiri, bergaul, keluar. Ya, manusia itu makhluk sosial, harus berinteraksi. Ketika selalu menyendiri, tadi masalah semakin berat. Bahkan setan selalu menggoda, mengajak kejahatan. Rasulullah mengibaratkan serigala itu akan menerkam ya kambing yang terpisah dari gerombolannya. Coba dilihat di film animal ya, binatang buas itu akan menyerang binatang yang terpisah dari gerombolannya, diterkam, didodoh heula, misalnya sergap. Ketika sendiri terpisah dari gerombolannya. Begitupun manusia, ketika sering menyendiri, itu godaan setannya berat ya. Maka artinya kita jangan menyendiri, mari bergaul ya. Tapi jangan salah dalam bergaul. Salah bergaul pun sama bisa mencelakakan ya. Bergaul dengan orang yang soleh, orang yang baik, insya Allah akan ada solusi. Jangan masalah itu dipendam sendiri, ceritakan pada orang kita percayai ya. Ada solusi, ada masukan, itu ya. Jadi itu ya, sekali lagi saya ulangi, hakikat hidup itu sendiri, tapi kita tidak sendiri, maka kita jangan menyendiri. Yang keempat, karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri ya, hidup kita itu untuk orang lain ya. Pak sopir untuk kita, para penumpang ya, orang tua untuk anaknya, suami untuk istrinya. Nah, dan setiap kita
untuk orang lain, ya. Karena kualitas manusia itu dinilai sejauh mana dia bermanfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, artinya kita harus menjadi orang bermanfaat dengan kata-kata kita, dengan harta kita, dengan potensi kita. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk negara. Insya Allah kita adalah orang terbaik. Yang terakhir, hakikat hidup kita sendiri, tapi kita tidak sendiri, maka kita jangan menyendiri, karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi pada akhirnya semuanya akan kembali pada diri kita sendiri, ya. Walaupun kita untuk orang lain, tapi segi nilai akan kembali pada diri kita. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizzalamil 'abid. Barang siapa beramal saleh, dia akan menerima pahalanya. Barang siapa berbuat jahat, dia akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bizzalamil 'abid. Dan Tuhanmu tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Nah, di sini artinya manusia itu akan mendapatkan apa yang dilakukan. Kita akan dibalas sesuai apa yang kita perbuat. Tidak, perbuatan orang lain akan pada kita, tidak. Kita berbuat baik, kebaikan yang kita dapat. Kita berbuat jahat, kita sendiri akan menanggung akibatnya. Artinya dalam hidup ini, mari kita banyak berbuat kebaikan, ya. Ketika orang lain berbuat jahat, kita mah tetap berbuat baik. Seperti pohon mangga, dilempar batu, malah diberi mangga. Nah, gitu ya. Orang lain melempar kita, kita memberi kebaikan, senyuman, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, gitu ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan tentang mengenal diri. Mari, hakikat hidup kita sendiri harus melahirkan kita berharap pada Tuhan atau Allah. Tapi kita tidak sendiri, kita jangan merasa paling, ya. Jadikan apa yang kita lakukan yang terbaik. Kita jangan menyendiri, mari kita bergaul, ya, dengan orang-orang baik. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, mari kita bermanfaat, ya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, ya. Semua akan kembali pada diri kita sendiri. Mari kita harus banyak berbuat baik, ya. Jangan berbuat jahat. Orang lain berbuat jahat, kita tetap berbuat baik, sehingga kebaikan yang kita dapatkan. Semoga dengan mengenal diri kita sendiri, hidup kita bermakna, tidak bingung, dan hidup kita bahagia, ya. Selamat berbahagia, karena dari Bis Kota mengajak untuk bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.